Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Prasetya dari kelas PJKRA 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang imagery dalam olahraga. Di mana definisi imagery adalah sering disebut dengan guided imagery, visualization, latihan mental atau self hypnosis. Imagery adalah teknik yang biasa digunakan oleh psikolog olahraga untuk membantu seseorang memvisualisasikan atau melatih mental berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Imagery dapat dalam kehidupan nyata dapat memancing reaksi emosional dan fisiologis. Dalam konteks olahraga, imagery digunakan untuk membantu olahragawan untuk membuat suatu visualisasi yang lebih nyata berkaitan dengan pertandingan atau kompetisi yang akan dijalaninya. Yang pertama, menurut Singgi Degunarsa dan kawan-kawan, visualisasi atau imagery adalah daya pikir untuk membayangkan, menghayalkan, atau menciptakan gambaran atau kejadian dalam pikiran. Richardson menyebutkan bahwa yang artinya imagery mampu memberikan kontribusi tersendiri terhadap kinerja dalam tugas yang inspirit secara objektif, dan ini biasanya ditandai sebagai teks kemampuan spasial. Yang ketiga ada Morris, Petal, dan Watt. Mereka mengemukakan bahwa imagery itu yang artinya teknik yang sangat serbaguna yang bisa ditetapkan pada berbagai situasi dalam olahraga dan olahraga. Barker et al. Ia mendefinisikan imagery dengan arti menciptakan atau penciptaan polisensorial dan emosional atau reaksi dari pengalaman yang terjadi dalam pikiran. Yang kelima ada Yusuf Hidayat menyatakan bahwa imagery merupakan bayangan dalam pikiran individu yang dapat mencakup apa saja yang dapat dilihat, didengar, diraba, dibaui, dan dirasakan. Imagery dapat dengan membentuk suatu khayalan atau gambaran mental dalam pikiran tentang suatu gerak motorik atau penampilan yang ingin dilakukan atau presentasi yang ingin dicapai dalam sebuah pertandingan. Selanjutnya 6 ada Biasworo Adi Suyanto. Ia menyatakan bahwa imagery merupakan teknik membayangkan sesuatu dalam pikiran dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk mencapai target, mengatasi masalah, meningkatkan kewaspadaan diri, mengembangkan kreativitas, dan sebagai simulasi gerakan atau kejadian dalam olahraga. Yang ketujuh ada menurut Dedi Dahlan, ia menjelaskan bahwa imagery itu adalah suatu visualisasi, proses membuat gambaran dan situasi mental di dalam pikiran mengenai sesuatu hal. Yang kedelapan ada M. Yusuf SB. Mereka menjelaskan bahwa imagery adalah suatu visualisasi membayangkan dengan sungguh-sungguh seperti kejadian yang sebenarnya, serta dapat memberi efek fisiologis dan psikologis nyata. Berdasarkan pengertian di atas, imagery dalam olahraga adalah membayangkan atau menggambarkan, mengingat atau memunculkan kembali objek dan peristiwa atau pengalaman keterampilan gerak yang benar dalam pikiran. Imagery adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengkonstruksikan penampilan sebagaimana yang diinginkan atau diharapkan, baik dalam latihan maupun dalam pertandingan. Teknik latihan mental tersebut melibatkan penggunaan semua penginderaan, meliputi pikiran, perasaan, emosi, dan penginderaan, seperti penglihatan, pendengaran, perasaan, maupun hormon adrenalin yang menciptakan sebuah pengalaman dalam pikiran. Imagery dalam olahraga ditentukan oleh yang pertama where, di mana imagery bisa dilakukan, yang artinya imagery dilakukan pada saat latihan, pertandingan, off training, atau setelah latihan. Yang kedua adalah what, atau apa yang diimagerikan. Artinya imagery yang dilakukan adalah membayangkan keterampilan gerak cabang olahraga yang digeluti. Yang ketiga ada when, kapan imagery dilakukan, yang artinya imagery dilakukan sebelum, selama, dan sesudah berlatih atau bertanding. Dan yang keempat ada why, mengapa imagery dilakukan, yang dimana artinya itu imagery dilakukan untuk mengingat kembali keterampilan gerak yang telah dipelajari.
Waktu melakukan imagery bagi olahragawan adalah pada saat sebelum, selama latihan dan sesudah latihan. Imagery membantu olahragawan untuk menciptakan gambaran yang nyata berkaitan dengan kesulitan dan masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi oleh para olahragawan selama pertandingan. Seperti diketahui, olahragawan seringkali membuat gambaran yang tidak nyata, baik tentang dirinya maupun tentang lawan yang akan dihadapi. Menganggap lawan lebih superior, kemampuan teknisnya masih rendah, atau lingkungan pertandingan yang menekan seringkali muncul di benak para olahragawan ketika menyiapkan diri untuk sebuah pertandingan. Efeknya, seringkali olahragawan merasa rendah diri dan akhirnya merasa cemas yang berlebihan. Jika berlanjut terus-menerus, maka kecemasan tersebut akan mengganggu performa keolahragawan tersebut. Kecemasan yang muncul sebelum bertanding tersebut, kecemasan yang akan mengurangi konsentrasi dan membuat penampilan menurun. Manfaat imagery antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi. Dua, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, mengandalkan responi sosial, respon emosional. Yang keempat, ada memperbaiki latihan keterampilan. Yang kelima, ada mengembangkan strategi. Dan yang terakhir, yang keenam, ada mengatasi sebuah rasa sakit. Selanjutnya, adapun dasar-dasar latihan imagery dalam olahraga adalah sebagai berikut, di mana yang pertama ada satu ketajaman dengan melakukan membayangkan hal-hal yang sudah sangat dikenal dan membayangkan suatu keterampilan khusus yang sudah dimiliki serta membayangkan keseluruhan penampilan secara baik. Yang kedua, keterkendalian, yaitu mengendalikan perilaku. Yang ketiga, ada latihan imagery harus dilakukan setiap hari. Yang keempat, mengevaluasi keterampilan imagery. Yang kelima, kondisi rileks merupakan persyaratan bagi bentuk-bentuk latihan dari imagery. Yang keenam, ada harapan yang realistis dan motivasi yang cukup. Yang ketujuh, ada bersikap positif. Yang kedelapan, waktu imagery dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sebagaimana sarana untuk memindahkan kondisi imajiner ke kondisi realita. Manfaat-manfaat latihan imagery. Yang pertama, untuk mengembangkan kepercayaan diri olahragaan. Yang kedua, mengembangkan strategi prokompetisi dan kompetisi. Yang ketiga, membantu olahragawan memfokuskan perhatian atau konsentrasinya pada suatu bentuk keterampilan. Yang keempat, ada membantu olahraga memfokuskan diri pada pertandingan. Selanjutnya, ada pengembangan program latihan imagery, di mana secara umum program latihan imagery dibangun oleh 4 tahapan proses, yakni tahap pemahaman, pengukuran, latihan imagery dasar, dan latihan imagery sebenarnya. Valley dan Welter pada tahun 1993 bersama Yusuf Hidayat 2008 dan 2000 di halaman 224. Yang pertama, ada tahapan pemahaman. Tahap ini sangat penting karena latihan imagery hanya akan berhasil apabila meyakininya. Oleh sebab itu, perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya latihan imagery dalam pengusahaan keterampilan gerak teknik, pengembangan aspek psikologis, dan peningkatan prestasi. Yang kedua, ada tahap pengukuran, di mana tahap ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat ketajaman, intensitas, dan kemampuan olahragawan dalam mengendalikan gambaran yang sesuai. Yang ketiga, ada tahap latihan imagery dasar. Tahap ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan modalitas olahragawan yang diidentifikasi sebagai bagian penting dalam penampilan olahraga dan meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan image. Yang keempat adalah tahap latihan imagery sebenarnya, di mana untuk memperoleh hasil yang efektif perlu diperhatikan hal berikut. Yang pertama, ada rangkaian gerak atau kejadian yang harus dibayangkan sejelas mungkin sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai gerak atau kejadian. Yang kedua, ada gerakan yang harus dibayangkan sepositif mungkin. Yang ketiga, imagery harus dilakukan berulang-ulang, teratur, metodis, dan sistematis. Yang keempat, ada pola gerakan yang dibayangkan harus perlahan atau slow motion. Yang kelima, ada dilakukan dalam kondisi rileks supaya dapat berkonsentrasi penuh. Yang keenam, ada dilakukan di tempat ruangan yang tenang. Yang ketujuh, ada menggunakan multimodalitas sensori atau visual, auditorial, kinestetik, penciuman, perbedaan, pengecap, dan sebaiknya dilakukan dengan mata tertutup sehingga dapat menghindari gangguan hal yang dapat mengacaukan pikiran. Aplikasi imagery, yaitu berikut ini beberapa aplikasi dari latihan imagery yang dapat dilakukan oleh olahragawan. Yang pertama, latihan imagery mental dapat digunakan sebelum dan sesudah latihan atau sebagai latihan suplemen di sela-sela waktu menunggu giliran latihan sebenarnya. Yang kedua, pada dasarnya imagery merupakan proses penjawaan kemampuan kognitif atau kemampuan olahragawan untuk berpikir. Yang ketiga, imagery dapat
dilakukan sebagai aktivitas yang menyerupai pengalaman perseptual, pada hakikatnya merupakan proses penguatan proporsi stimulus respon yang sangat bermanfaat dalam proses akselerasi pengusahaan keterampilan. Yang keempat ada dampak implikatif atau imagery dapat meningkatkan motivasi dan percaya diri, meminimalisir ketegangan dan kecemasan, memprogram tujuan, dan lain-lain sebagainya. Sekian dan terima kasih.